dari pernikahan dari awal itu sama sekali saya belum tahu tentang HIV/AIDS gitu. Tetapi setelah saya terpapar HIV, saya merasakan bahwa HIV itu tidak melihat perilaku menyimpang atau orang-orang tidak melihat siapa orang yang harus diberikan gitu. Ternyata seperti saya salah satunya yang saya merasa tanda kutip ya, orang-orang yang sama sekali saya tidak merasakan bahwa saya tidak perilakunya aneh-aneh seperti itu yang pendapati oleh apa istilahnya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa perilakunya menyimpang. Saya merasa saya tidak melakukan itu kok gitu. Kenapa saya harus kena? Waktu itu lagi hamil sekitar 5 bulan. Jadi suami sakit. Jadi waktu itu suami sakit, saya merasakan bahwa oh itu sakitnya biasa karena diare, terus influenza, terus kandidiasis. Saya merasa oh itu udah sakit-sakit biasa saja. Jadi dari situ saya merasa kok aneh gitu perlakuannya. Istilahnya aqua juga dipisahin, terus jadi makan makanan itu juga khusus gitu. Ruangan juga khusus. Itu perlakuannya betul-betul membuat saya jadi tanda tanya gitu tuh. Tetapi itu tidak bisa saya bohongi gitu bahwa saya sedih dan saya merasa saya ingin sesuatu yang sebetulnya saya butuhkan gitu, istilahnya ada perhatian karena saya mengandung, jadi saya butuh kemanjaan dari suami, saya butuh dukungan dari orang-orang yang di sekeliling saya, tetapi saya tidak dapatkan itu. Pada saat saya pulang dari rumah sakit, saya membutuhkan teman untuk saya percaya kira-kira siapa yang saya bisa percaya untuk menyampaikan status HIV saya kalau ini memang betul-betul fakta gitu bahwa saya terinfeksi. Jadi saya mengungkapkan ke mertua tidak mungkin gitu. Itu akan nanti mertua akan melecehkan saya, terus ke orang tua berat sekali karena ibu sudah tua gitu. Jadi untuk menyampaikan tentang ini akan menjadi beban gitu. Jadi saya pendam, hanya bisa menangis dan saya merasa saya tidak boleh menangis. Saya harus kuat dengan bayi saya. Saya berpikir kalau saya lebih banyak menangis itu akan membawa ke janin juga. Anak masih di-keep oleh mertua gitu. Saya belum boleh untuk tidur dengan anak gitu. Jadi masih seperti itu juga. Tapi ada juga yang istilahnya ekstrim sekali keluarga yang disesatan di sini. Ada salah satu om yang memang betul-betul istilahnya, dan salah satu yang sering mengganggu itu yang kita dalam kondisi sensitif, terus kita ke sana bersembahyang, dia usir dengan terang-terangan dengan banyak orang. Yang kebetulan saya merasa sangat-sangat sensitif waktu itu karena baru menerima ini ya. Jadi dia usir, dia bilang tidak usah datang lagi ke sini karena kamu banyak sekali dosa yang kamu harus jalanin gitu. Yang itu karma kamu. Oke, kalau memang saya tidak diizinkan untuk ke pura, saya juga terima gitu. Tuhan itu berada di mana-mana, Om, saya bilang begitu. Jadi kita saja yang lebih bijaksana, keluarga lebih bijaksana untuk memahami. Meditasi dengan menyadari diri bersahabat dengan HIV di dalam tubuh gitu. Jadi istilahnya berkomunikasi dengan meditasi, berkomunikasi dengan HIV gitu. Walaupun dia berkembang biak, jadi kita juga bersahabat. Terus untuk terapi makanan sih saya tidak terlalu ini ya, tapi yang penting buat saya adalah enak makan dan juga sehat buat diri saya. Yang prioritas itu makanan sayur yang gitu. Jadi sayur, buah-buahan, dan istilahnya Anda adalah putu gitu, bukan HIV-nya yang dilihat gitu. Jadi putu yang dulu berbeda dengan putu yang sekarang gitu. Anda lebih tegar, lebih kuat, lebih bisa menjalani hidup dengan tabah gitu, untuk sama dengan anak gitu. Walaupun sebagai status HIV berpikir positif gitu, punya semangat untuk bisa ke masyarakat menyampaikan bahwa walaupun saya status HIV, saya bisa hidup secara normal. Jadi harapan saya dengan video ini ya bisa mewakili pesan-pesan saya di masyarakat supaya bisa diterima gitu. Jadi istilahnya harapan saya cuma satu saja. Jadi Oda itu diperlakukan yang terlalu istimewa dan diperlakukanlah dengan wajar. Jadi orang HIV pun juga tidak membutuhkan sesuatu yang berlebihan gitu. Jadi itu saja sih.